Yes, transportasi. Ya gini deh, intinya sebetulnya budgetnya berapapun sama. Kalau saya tetap menyarankan kita beli saham itu yang pertama fundamental harus bagus. Terus yang kedua juga likuiditas ada, karena memang ada beberapa saham di Bursa Efek Indonesia fundamental bagus. Ya kita tahu lah, contoh sebut merek Starbucks. Siapa sih yang nggak kenal nama Starbucks gitu kan? Tapi kalau kita lihat sahamnya, itu likuiditasnya nggak ada. Maksudnya likuiditasnya kita bisa mau beli banyak pun susah, nanti mau jual yang lagi pun susah. Bid offernya terlalu tipis. Jadi memang ada beberapa kriteria yang simpel. Jadi mungkin kalau saya lebih langsung sebut merek yang aman untuk dibeli dan simpan itu adalah model kayak BRI, Bank BRI, terus Bank BCA, BBCA, terus Bank Mandiri, BMRI, terus ada BBNI atau Bank BNI Patem, terus ada Astra Internasional, ASEI, dan Telkom, TLKM. Itu 6 itu memang menurut saya itu pilihan yang paling simpel. Perusahaannya selalu untung terus, likuiditasnya juga tebal, itu juga penggerak IHSG juga. Kita lihat bid offernya dia tebal, bahkan kita dalam satu kali klik artinya mau beli 1 miliar pun kita bisa, mau jual 1 miliar rupiah lagi pun bisa. Terus juga perusahaannya waktu kemarin masa-masa corona pun mereka tetap profit, selalu rutin bagi dividen. Bahkan pada masa corona profitnya mengecil pun mereka tetap bagi dividen. Terus manajemennya juga sudah terkenal baik dan bagus, GCG-nya bagus. Terus kriterianya apalagi ya, semuanya masuk lah. Tapi memang bagi sebagian orang saham-saham saya ini dibilang angkanya mahal. Kan kadang-kadang orang yang lebih suka saham di harga 50 perak dapat lotnya banyak. Nah, itu yang saya selalu wanti-wanti, tolong hati-hati. Jadi kita tuh bukan banyakin jumlah lot, tapi kita adalah nilai perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai saham 50 murah dapat lot banyak, tapi sahamnya jadi murahan, perusahaannya perusahaan murahan gitu, atau perusahaan bodong lah gitu. Jadi kadang-kala kita juga mengenal dalam dunia sektorial atau kita dunia sehari-hari ada istilah itu, ada rupa ada harga. Barang bagus itu pasti harganya mahal. Nah, anggap saja seperti itu. Memang ada lagi yang bilang, Pak, tidak semua barang bagus itu mahal, Pak. Ya memang. Tapi saya lebih suka kalau bicara barang bagus mahal, Telkom nggak mahal. Karena harga masih 4 ribuan. BCA mungkin agak mahal 9 ribuan, BRI 5 ribuan, terus BBNI 5 ribuan, Mandiri sekitar Mandiri berarti 5 ribuan ya. Tapi kalau bicara mahal ada yang lebih mahal. Contoh apa? UNTR. Itu satu lembar aja nilainya sudah 22.000. Atau ITMG yang levelnya ada di atas 15 ribuan. Itu lebih mahal. Jadi saya bilang kalau itu 6 ini ya, BRI, BCA, Mandiri, BBNI, Telkom, Astra, dibeli aja. Jadi memang kalau nggak punya waktu untuk memantau, beli aja, dicicil setiap bulan ya, seperti kata Om Lu bilang, udah sisihkan tiap bulan beli, itu nanti otomatis akan terepres sendiri kan harga kita. Itu kalau kita lihat harga sahamnya dari tahun ke tahun itu pasti naik. Memang ada masa-masanya tidak naik. Tapi kalaupun harga saham tidak naik, itu dividen mereka selalu ada. Kenapa saya sarankan 6 ini? Karena kalau harga sahamnya turun pun, itu setahun sekali mereka pasti bagi dividen. Karena mereka perusahaan ini sudah terlanjur besar. Jadi sudah terlanjur besar, selalu untung terus dari tahun ke tahun, dalam kondisi corona pun untung terus, dan selalu bagi dividen. Jadi memang ada penekanan gini, Pak, ada perusahaan untung besar, nggak bagi dividen? Banyak. Jadi ada beberapa perusahaan saya lihat untungnya besar, tapi pelit. Jadi kita ini nggak dapat dividen. Nah sebetulnya itu saya malah agak-agak takut kalau untuk membeli atau berinvestasi di saham-saham seperti itu. Karena apa? Kalau untungnya tidak dibagikan kita sebagai dividen, bisa saja itu adalah tidak realistis. Artinya zong atau fake lah. Kenapa? Bisa Pak, bisa. Jadi contoh paling simpel nih, saya punya pabrik. Bulan Desember awal, saya kirim barang-barang semua dititipkan ke distributor, misalnya ke Om Lok sebagai distributor saya. Di pembukaan saya bilangnya laku, net profit ada. Tapi kan sebetulnya nggak laku. Bulan Januari setelah tutup buku, barangnya Om Lok saya ambilin lagi, masuk lagi ke gudang saya. Tapi di laporan Desember tetap saya laporannya penjualannya tinggi, untungnya gede. Kan itu palsu kan sebetulnya. Itu contoh paling simpel yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membuat revenue-nya naik, pendapatan naik, net profit naik, tapi kenyataannya tidak. Itu paling simpel.
Jadi titipin dulu ke distributor gitu kan. Nanti Januari saya tarik lagi lah gitu kan. Nah, paling biasanya gampangnya gimana? Mereka pasti DVD-nya nggak ada. Sebentar, jangan kita panjang dulu nih, kita pisah-pisah dulu ya. Jadi yang pertama, karena ini langsung aja ya, sebentar kita pelan-pelan dulu ya. Jadi yang pertama kita harus pastikan likuiditas ya Pak ya. Karena kan tujuan dari saham itu adalah saham itu harus bisa dijual dan belikan kapan saja, sehingga ketika kita mau beli ada yang jual, ketika kita mau jual ada yang mau beli ya. Betul. Tapi banyak juga orang yang beranggapan bahwa sometimes kalau untuk investasi itu kita nggak harus merhatikan likuiditas. Misalnya kayak contoh, ada beberapa saham-saham lah, kita boleh sebut merek lah ya, mungkin bukan termasuk saham yang menjadi penggerak IHSG. Tetapi saham-saham ini mungkin kalau kita lihat setiap hari, perdagangannya mungkin maksimal itu 5 billion lah. Ya, 5 billion rupiah, atau misalnya let's say 2 sampai 5 billion rupiah gitu ya. Kita sebut beberapa contoh lah saham-saham kayak dulu ya. Saham-saham kayak Ultra Jaya, kayak Auto, kemudian kayak apa namanya dulu Tugu seperti itu kan. Tapi secara perusahaan itu juga punya story yang bagus gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti itu antara perusahaan bagus yang punya likuiditas dengan perusahaan bagus tapi tidak punya likuiditas, karena boleh dibilang saham-saham ini termasuk saham-saham yang unpopuler. Dalam arti mungkin orang nggak bicarain, atau sekuritas-sekuritas atau analis-analis nggak banyak ngebicarain saham ini. Gimana tanggapan Kisoya soal ini? Kalau itu mungkin kategorinya masuknya adalah value investing, tapi memang hati-hati juga ada namanya value trade. Jadi kalau tadi sebut merek 3 itu, kalau untuk Auto dan Ultra Jaya saya setuju, karena memang dua saham itu banyak dibahas di forum-forum value investing. Pada saat kemarin-kemarin, pada saat harga rendah, yes, itu betul. Tapi memang kalau Tugu saya no comment, itu kan asuransi ya. Jadi asuransi kan biasanya jarang jadi value investing. Nah, kalau untuk Ultra Jaya sama Auto itu saya juga tahu itu, karena itu masuk value investing. Cuma gini, value investing itu adalah kita take time. Jadi mungkin kita tidak pernah tahu dia kapan akan bangkitnya. Bisa jadi 5 tahun kemudian, atau 2 tahun, atau 10 tahun kemudian. Dan ingat, ada istilah value investing trap. Maksudnya apa value investing trap? Pada saat ini kita hitung kondisi perusahaan bagus. Contohnya perusahaan ini Ultra Jaya lah. Oh bagus, pabrik susunya apa semua lancar. Harga sekarang masih murah gitu kan. Setelah kita menunggu 5 tahun, ternyata harga sahamnya nggak naik. Tahu-tahu misalnya pabriknya kebakaran atau ada masalah problem, revenue turun atau profit turun. Itu jadi trap buat kita. Udah saya nyimpen 5 tahun lama-lama, harga belum naik, saya belum jual, perusahaannya udah keburu hancur. Ada juga seperti itu. Jadi memang itu tingkatnya kalau saya bilang Om itu sudah advance. Untuk masih pemula jangan, karena itu sangat berisiko. Jadi ingat high risk high gain. Jadi kalau kita memang di value investing seperti itu, revenue-nya kenaikan harga sahamnya bisa. Likuiditas memang minim, tapi memang keuntungan gede. Saya dulu juga pernah main di ASGR. Jadi pada masa itu ASGR itu bisa memberikan saya untung setahun sekali itu 100%. Serius. Jadi saya untuk belinya pun mencicil, karena likuiditasnya nggak ada, saya belinya dicicil. Udah tuh saya simpen. Dalam waktu 1 tahun itu saya hanya bisa beli 1 kali, momen beli di bawah, 1 kali lagi momen jual di atas. Mau jual juga sama, saya udah beli banyak, kumpulin, tahan, sampai berbulan-bulan, sudah naik di atas pun saya jualnya dicicil. Setelah bersih saya tunggu lagi dia agak ada koreksi, butuh waktu setahun lagi. Jadi memang harus take time, dan juga belinya dicicil, terus kita juga harus memantau terus dan memastikan bahwa perusahaan itu jangan sampai ada perubahan. Karena perusahaan itu kan dinamis kayak kita kan nggak pernah tahu gitu kan. Kayak kita bicara contoh paling simpel ya, Bank Danamon. Mungkin sekarang orang bilang bukan blue chip, jangan masalah. Pada masanya dulu itu BBNI yang bukan blue chip, Bank Danamon yang difavoritkan. Jadi posisi Bank Danamon digantikan oleh BBNI. Contoh paling fenomenal, Bumi Resources. Itu ketika saya dulu mengenal dunia saham, itu blue chip loh. Itu blue chip setara dengan BCA Telkom, itu setara Bumi. Itu kalau saya belum trading saham, belum mengenal saham, itu katanya ada masanya di mana INKP dan Tekim itu pernah menjadi blue chip juga. Pada masanya gitu. Jadi kan itu kan berubah-ubah terus nih. Makanya saya bilang
Kalau untuk yang tingkat advance begitu butuh waktu, artinya kita juga harus mempelajari dulu, semua dihitung, dan juga kita harus punya waktu untuk memantau. Karena takutnya ada perubahan fundamental. Tapi kalau model kayak Telkom Astra itu sudah sangat besar, sangat kuat. Jadi kalau Betul. ada perubahan itu nggak akan mendadak, gitu loh kan. Kalau kayak model Ultra Jaya itu saya takutnya ada perubahan mendadak. Jadi memang memang gajinya bisa gede, bisa 100%, bisa 200% gitu kan. Bisa beggar ya, Tapi kalau kata orang bisa beggar gitu ya. betul. Tapi resikonya gede, harus diingatkan lagi nih. Saya selalu bicara dengan resiko. Jadi kadang-kadang orang yang penting untung 500% nggak apa-apa. Ya kalau nilai uangnya hilang, sanggup nggak? Taruh uang 1 miliar, oke saya mau jadi 5 kali lipat. Sanggup nggak kalau 1 miliar itu hilang? Wah jangan Pak, saya bisa bunuh diri. Ya jangan kalau gitu. Oke. Jadi yang paling penting persiapkan resiko dulu sebetulnya. Dalam segala macam hal, saya bilang resiko dulu. Saya lebih suka berhitung. Kalau kita nggak sanggup tanggung resikonya, jangan. Gitu. Oke, Soyo. Nah, sekarang kan ada perbedaan ya. Ada orang kan ada yang bilang seperti ini ya. Apakah saya harus investasi di saham-saham yang disebut sebagai blue chip tadi ya? Yang tadi kan Om Kiswoyo sebut kan kayak BRI, BCA, kemudian mungkin Telkom, Astra, itu kan termasuk kategori blue chip. Di mana saham-saham blue chip itu ya kalau kita bilang volatilitasnya rendah. Tetapi juga mungkin potensi kenaikan harganya juga nggak setinggi misalkan saham-saham yang termasuk kategori lapis kedua, lapis ketiga. Kalau kita dianggap dari ranking 1 sampai 50 IHSG gitu ya, kan yang mungkin punya kemampuan untuk bergerak lebih lincah, kemudian harganya punya potensi naik lebih tinggi kan mungkin saham-saham yang di bawah itu, di bawah level yang 1 sampai 50 itu. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan ekspektasi antara berinvestasi atau memilih saham-saham blue chip dan saham-saham di luar blue chip? Jadi tadi seperti saya bilang terakhir kali resiko. Jadi begini, misalnya kita sudah siapkan dana untuk investasi adalah sebesar 1 miliar. Dari 1 miliar tersebut kita kira-kira kita sanggup kehilangan uang sampai berapa? Oh saya sanggup kehilangan uang 100 juta yang jadi nol, jadi hanya jadi 900 juta. Nah kalau gitu yang 900 jutanya itu tetap di blue chip, yang 100 jutanya boleh tuh masuk ke value investing, karena kalau sampai jadi nol pun saya siap gitu kan. Gitu, karena jadi memang kita sanggup menerima resiko sampai seberapa besar. Nah, kalau resikonya kita bilang, oh saya siap sampai kehilangan 50% Pak, 500 juta, ya udah berarti 500 juta itu boleh dimasukkan ke saham-saham value investing seperti itu. Jadi yang siap memberikan gain gede dengan resiko yang sangat besar. Karena semakin tinggi gain, saya percaya tingkat resikonya itu semakin besar. Entah itu resiko gini, oke, perusahaannya nggak apa-apa, sesuai ekspektasi kita. Bagus, harga saham naik, bisa naik dari 100 jadi 500, tapi ternyata kita punya 1 juta lot, tapi ketika di harga 500 yang mau membeli itu hanya 100 lot, 200 lot, kan berarti saya nggak bisa jual di 1 juta lot saya. Jadi pertama yang saya bilang tadi resiko dulu. Setelah itu kedua kita harus ukur likuiditas juga. Jangan sampai kita punya terlalu banyak, bener harga saham beggar kali 5 tapi kita nggak bisa jualan. Sama aja nol besar gitu loh. Kita baru jualan 10%, harganya udah balik lagi ke cepet. Sama aja bohong kan gitu kan. Oke. Jadi memang harus diperhatikan banyak hal gitu loh. Oke. Nah, kalau dari sisi tadi kan udah kita bicarakan tentang likuiditas, kemudian kita bicarakan tentang high gain, high risk, lalu kita bicara juga tentang saham-saham yang memang butuh advance skill lah, misalnya untuk bisa pantau dan juga untuk memvaluasi. Nah, bagaimana dengan kondisi terhadap industrinya sendiri? Apakah ada yang perlu diperhatikan, misalnya gini, berinvestasi di saham-saham perbankan, berinvestasi di saham-saham industrial atau saham-saham energi atau saham-saham komoditi itu punya treatment yang berbeda, karena kan masing-masing ini sebenarnya punya siklusnya masing-masing atau punya masanya masing-masing seperti itu. Apakah ini juga menjadi faktor yang harus diperhatiin, Ongkis? Karena kan juga saat ini orang, misalnya contoh nih, hari ini ada orang yang membeli saham PTBA, ambil contoh ya, kita ngomong ya saham PTBA. Dia beli saham PTBA, mungkin pada saat harganya kemarin itu di harga 3.700 atau 3.600 pada saat mau bagi dividen kan.
kemudian hari ini turun 15%, dua kali nih udah nih kan. Nah, padahal kita tahu bahwa sebenarnya performa dari PTBA itu terjadi bisa bagi dividen gede karena saat harga batu baranya sendiri lagi bagus gitu loh. Nah sekarang tadi ada yang cerita ke saya, curhat ke saya, Om, udah minus 32% nih Om di PTBA, masih ada harapan nggak? Nah sebenarnya ketika orang berinvestasi itu memantau memperhatikan masalah-masalah faktor-faktor kayak siklusnya, kemudian juga masanya itu bagaimana, dan untuk yang investor pemula ini atau orang yang baru di saham pemula ini tadi yang disampaikan oleh Mas Iswoyo kan boleh dibilang tidak ada tuh saham-saham kayak ITMG, PTBA dan lain-lain gitu kan? Atau saham-saham jadi gini ya, ini kita bicara, kalau kita bicara beginner banget itu kita harus paham kita akan menjadi siapa. Karena pilihan di dunia pasar modal atau bursa efek ini ada dua, trader atau investor. Itu Betul. dua hal yang berbeda. Kalau trader itu tidak akan mempedulikan prinsip simpelnya ya, trader itu tidak mempedulikan perusahaan ini bagus apa jelek. Saya berpatok pada harga. Harga naik saya jual, harga turun saya cut loss. Jadi ada namanya prinsip rumus 1:3. Contohnya saya beli di harga Rp10. Kalau naik ke Rp13 saya jual. Masalah naik lagi ke 15 ke 17 itu ada tekniknya lah. Tapi kalau harganya dari Rp10 turun ke Rp1 jadi Rp9, saya harus tegak cut loss. Nah itu prinsip trader. Jadi dia pakai patokan 1:3 atau 1:2. Kalau 1:1 sama aja bohong, BEP gitu. Malah rugi fee jual beli sekuritas. Biasanya yang sempurna itu 1:3, tapi kadang-kadang hanya bisa 1:2. Tapi kelemahannya adalah kita harus punya mental baja. Saya tahu, karena saya juga pernah jadi trader, cut loss itu susah Om Lok. Teorinya oke, turun 1% saya cut loss. Begitu kejadian harganya, saya gemeteran. Sampai minus 2%, 3%, ini minusnya 10% udah. Saya bilang saya berubah jadi investor. Nah ini adalah salah. Karena kalau investor itu dipilih dulu. Saham ini saham apa? Perusahaan apa? Didalamin dulu laporan keuangannya, dibaca. Jadi di laporan keuangannya paling simpel itu ada dua jenis. Kita klik yang namanya annual report. Di annual report itu memang tebal-tebal, PDF-nya itu bisa ratusan halaman. Di situ tuh akan diceritakan dia tuh bisnisnya ngapain aja, anak perusahaannya ngapain aja, pendapat dari dewan direksinya, dewan komisaris, dewan direksinya pengalamannya siapa saja, dewan komisarisnya apa saja, plan bisnis mereka ngapain aja, kemarin mereka habis ngapain aja, net profit mereka 5 tahun terakhir gimana, revenue gimana, mereka cerita kenapa tahun buku kemarin, misalnya tahun buku 2022 pendapatan mereka naik kenapa, dari sektor mana, dari bisnis yang mana, net profitnya dari mana. Nah itu diceritakan detail. Wah itu namanya buang waktu. Yes, this is investor. Kayak Warren Buffett contohnya, itu mereka investor. Kalau kita bicara trader itu George Soros, dia klik sell, klik buy gitu kan. Tapi memang kalau investor itu cut loss-nya apakah ada? Ada. Ketika fundamental perusahaan bisnis berubah, dia tetap akan menggunakan cut loss, cuma dia sanggup nahan sampai setahun 2 tahun. Kayak model lock and home itu biasanya awalnya adalah investor. Apakah bisa hibrid Pak? Bisa. Saya ini salah satu yang hibrid, jadi saya pilih dulu perusahaannya bagus, lalu setelah itu saya baru pakai buat trading. Makanya kadang-kadang ada teman ketawa, lu kok trading di Bank Mandiri, trading kok di Telkom gitu, trading di BCA. Kenapa? Karena saya juga sadar, saya ini kalau suruh cut loss susah Om Lok. Jadi kalau saya beli BCA salah, oh saya beli BCA turun, ya udah diamin aja. Karena saya tahu di perusahaan bagus dan pasti naik gitu kan. Itu karena makanya kalau yang tidak berani cut loss, pengen jadi trader tapi nggak berani cut loss, jadilah setengah investor hibrid gitu. Jadi yang pilihnya sahamnya tradingnya BCA, sampai orang bilang gila lu ya BCA di tradingin, kata keren amat lu kan. Ada teman gue trading UNTR, ada teman gue cuma trading UNTR sama BBCA sama ITMD, ada juga begitu. Betul, ya memang seperti itu, artinya kan kita cari aman. Jadi kita tahu fundamental perusahaan bagus, kalau sampai turun kita nggak berani cut loss, simpen aja Om Lok. Dalam 2 tahun dalam setahun pasti naik lah. Kalau model kayak yang 6 saya sebut itu dalam setahun pasti naik. Paling lama-lamanya kalau ada krisis kayak corona ya 3 tahun pasti balik gitu. Dan masih bagi dividen loh, masih ada bonusnya gitu, hadiah hiburannya ada kan. Nah itu makanya kita harus jelasin dulu posisi kita mau jadi apa, trader atau investor atau mau yang hibrid.
Nah, kalau dari posisi awal aja kita nggak jelas, nah itu akan jadi masalah. Ingat, ini uang kita gitu. Kita nyari uang juga susah payah, jadi jangan dibuat judi gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang bilang saham ini judi, ya bisa. Tapi sebetulnya saya sih bukan judi, karena ada teknik-tekniknya kan gitu. Mau jadi investor apa trader gitu. Cuma kadang-kadang orang kan salah kaprah gitu. Awalnya sih bilang saya mau trader, begitu suruh cut loss, waktu cut loss nggak berani jadi investor. Makanya ada istilah investor kecelakaan. Terus kalau saya lebih suka kalau misalnya beli BCA nyangkut, saya bilang saya nyangkut terhormat. Karena nyangkutnya di BCA, cuy. Nyangkut terhormat. Ya, ketimbang nyangkut terus masuk ke papan pengawasan khusus kan, potensinya bisa ke satu gitu ya. Nah, betul. Gitu. Apalagi sahamnya tidur di gocap deh. Sekarang bukan gocap ya, bisa Rp1 lah. Bisa ke satu. Nah ini juga buat teman-teman. Jadi misalnya teman-teman tadi ya kata Kiswoyo kan disampaikan bahwa ketika kita punya uang mau dimasukkan di saham, itu yang pertama objektif kita sebagai apa? Sebagai trader atau sebagai investor. Kalau misalnya mau juga udahlah hybrid lah. Sometimes saya jadi investor atau sometimes saya jadi trader. Ya pastikan tradingnya juga di saham-saham yang punya fundamental bagus. Ketika pun misalnya let's say ada penurunan harga gitu ya, kita melihat bahwa saham itu juga masih ada potensi untuk berbalik sampai ke level minimal BEP-nya kita lah gitu ya, seperti itu. Dan tadi yang disampaikan oleh Om Kiswoyo kan, nyangkut di BCA itu nyangkut terhormat gitu, sama kayak nyangkut di Bank Mandiri, nyangkut di Bank BRI, nyangkut di Astra, itu nyangkutnya terhormat gitu. Nah, sekarang terkait dengan ini, Om Kiswoyo, kan banyak sekali orang yang bilang ya, banyak orang yang bilang gitu ya, bahwa kalau di saham itu kita harus punya kemampuan untuk tadi disiplin ya. Tapi kan kadang-kadang nyali nggak punya untuk cut loss gitu ya, sehingga akhirnya fokus menjadi investor. Nah, ketika menjadi investor, baiknya gimana, Om Kiswoyo? Apakah kita beli langsung sekaligus, misalkan punya duit nih, ada dana, aku beli langsung deh saham BCA atau beli saham BRI atau beli saham Astra gitu ya, atau kita cari buy momentum gitu, dalam arti pada saat harganya terkoreksi atau misalnya valuasinya lagi agak rendah baru masuk gitu. Nah, ini memang kadangkala mungkin cerita ke basic lagi, tidak hanya kita punya tujuan, kita sebagai trader, tapi kita juga harus punya waktu. Jadi kalau orang bilang, Pak, saya udah punya tujuan, trader apa investor, tapi saya nggak ada waktu, Pak, saya punya kerjaan sektorial gitu kan. Udah uang kamu taruh di deposito saja. Karena uang kita taruh di saham itu harus diawasin. Bukan kalau deposito aja pun kita kan udah milih banknya dulu nih. Jangan bank-bank yang buku kecil lah gitu kan, atau BPR gitu kan, collab hilang gitu kan. Ya kalau kita udah taruh duit deposito di BCA, di BRI, Mandiri, BNI aman kan. Ya udah seperti itu prinsipnya. Jadi kalau misalnya tidak punya waktu, taruh di sana aja saya kira. Karena apa, itu resikonya makin gede. Ingat, resiko itu muncul adalah karena faktor ketidaktahuan atau faktor kita lengah atau faktor kita tidak mau tahu. Jadi kalau kita punya waktu, kita kan lihat lagi nih perusahaan yang kita beli apa, kita maunya bagaimana, jiwanya kita bener nggak, itu perlu ada istilahnya review, kayak orang sekolah, kayak orang kerja kan ada KPI kan, gitu kan, wah ini kinerja performanya kamu kerjaan jelek gitu kan. Sama di saham juga kita ada reviewnya, apakah teori yang kita pakai ini salah atau benar gitu kan. Karena gini, kita bicara trader, bukan trader, kita bicara ilmu di bursa saham ini ada dua lagi nih ceritanya, ilmu teknikal, ilmu fundamental. Jadi teknikal itu biasanya ilmunya dipakai di trader. Kok ilmu fundamental itu menilai perusahaan dinilai itu kan untuk investor. Nah kalau kita bicara ilmu teknikal pun, itu setiap saham itu punya gayanya masing-masing. Jadi ingat, saham itu modelnya kayak binatang. Semua kambing itu sama kambing, tapi modelnya kan ada kambingnya yang suka malas-malesan, ada yang kambingnya suka loncat-loncat, ada yang kambingnya suka dipoto, suka nyengir, artinya bisa diajak selfie gitu kan, ada kambingnya masa bodoh. Nah, sama saham itu juga begitu banyak saham di indeks itu gayanya beda-beda. Jadi ada orang bilang indikator, contoh paling simpel, ada saham X cocoknya dengan indikator MACD, ada tapi saham MACD, indikator MACD dipakai saham lain belum tentu cocok. Yeah. Jadi
ilmu teknikal pun itu harus dicocokin. Nah, bagaimana kita menemukan, oh ini saham ini cocoknya sama MACD, saham ini cocoknya sama stokastik. Itu sering dengan berjalannya waktu, ibaratnya kita sering bersama-sama dia, trading dan sebagainya, kita akan paham. Makanya biasanya saya selalu menyarankan untuk pihak awal, trust me, bahwa kita itu tidak bisa saham lebih dari 5. Semakin banyak saham yang kita pantau itu malah kacau balau. Tapi kalau kita hanya trading dengan 5 saham saja, itu lama-lama kita paham gerakannya. Oh, ini BCA nih, kalau udah menyentuh angka 9.000 pasti mental. Kalau 9.000 jebol, bawahnya lagi sekian, angka bawahnya lagi sekian. Top casingnya dia nekuk sekian atau MACD-nya. Karena itu kan sudah kita paham dengan gayanya dia. Jadi setiap saham itu ada gayanya masing-masing. Kalau kita hanya 5 itu kita bisa pantau. Jadi kadang-kadang kayak BRPT itu kalau angka di bawah 700 baik, udah merem, balik turun lagi kita press down lagi. Karena kita tahu deh kunciannya. Nanti jualnya di atas 800, di atas 900, syukur-syukur bisa 1.000. Itu kan ada gayanya masing-masing. Selama kita hanya fokus ke 5 saham, itu kita pasti akan ketemu gayanya. Tapi memang apa? Butuh waktu, jam terbang. Nah, jadi makanya saya bilang kalau tadi untuk menjawab pertanyaan tadi, butuh waktu dan akhirnya ujung-ujungnya ada nggak waktunya? Kalau nggak ada waktunya repot Om Ruk. Jadi memang ini tidak bisa di buku apa ya, jarang lah. Karena mungkin orang bilang, oh ini Pak Kis, kalau BCA cocok dengan stokastik. Kalau kita nggak pernah mantau BCA, kita bingung nih stokastik yang mana nih momen untuk beli. Jangan sampai kebalik gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya, oh Pak saya nggak punya waktu sebanyak itu, cara paling simpel ada, tapi memang tidak optimal. Misalnya kita sudah standby dana 1M. Kita tapi harus sediakan waktu dulu awal-awal ya, nggak bisa kita langsung beli. Jadi kita tetap sediakan waktu dulu minimal 1 jam 2 jam lah. Kita mau beli BCA 1 miliar. Kalau kita memang bener-bener nggak punya waktu, bener kata Om, udah gue sekali beli deh all in 1M, hajar gitu kan. Saya simpen 5 tahun lagi, nggak tahu deh mau harga keberapa gitu, boleh. Cacing-cacing, naga-naga gitu ya. Benar. Atau BCA ini kan, ya boleh sih, boleh. Tapi itu kurang wise lah, kurang optimal. Kalau mau optimal itu memang kita kita lihat dulu harga-harganya. Oh, BCA itu ada garis-garis support resistennya, misalnya 9.000, terus ada angka 8.700, 8.500, 8.000. Nah, angka 1M itu kita pecah jadi 4 kali atau 5 kali pembelian. Setelah kita ketemu angka-angkanya, kita tetap butuh waktu lagi nih Om Luk untuk harga itu tercapai. Tiap pagi kita harus entry beli. Oh, tiap pagi saya masukin ya 9.000, 8.000. Kalau kelewat apa saham itu, ya udah kita nggak kebeli. Jadi memang harus butuh waktu lagi. Kalau nggak ada waktu ya benar, udah cacing-cacing agak-agak masukin aja dah. Betul. Terus Om Kiswoyo, ini kan sekarang tadi ya kan banyak orang yang berasumsi bahwa tadi yang mungkin di awal udah di-share gitu ya, bahwa saham-saham yang tadi yang kita sebut 6, misalkan kayak BRI, BCA, Astra, Telkom, itu kan mungkin aja quote-to-quote mahal buat sebagian orang gitu ya. Nah, ada nggak alternatif misalnya let's say pengganti atau pendamping saham-saham yang kayak tadi karakteristiknya, sehingga apa? Sehingga kita juga bisa mendapatkan mungkin kalau disebut dividennya mungkin nggak sama gitu, tapi dalam artian secara postur bisnisnya mirip, kemudian konsistensi memberikan dividen mirip, tetapi secara price per share-nya itu relatively much lower gitu. Kita nggak ngomong valuasi ya, kita ngomong harga ya, price per share-nya much lower. Jadi gini, memang kalau kita bicara tadi ya, sedikit mungkin saya kelupaan bahas. Sektor yang tidak ada siklusnya itu perbankan. Perbankan itu ada siklusnya. Artinya dalam kondisi mau krisis moneter, mau corona, kita tentu butuh bank kan. Terus sama konsumer. Konsumer itu tidak ada siklusnya. Tapi kalau kita bicara properti, komoditi itu termasuk tambang, batu bara, CPO, semua ada siklusnya. Nah, tapi kenapa saya bilang tadi Om Luk minta harga murah? Perbankan itu kenapa saya pilihnya mahal-mahal kok, bukan bank yang murah-murah? Jadi gini Om Luk, kita bicara bisnis perbankan ya di Indonesia. Namanya bank-bank itu yang asetnya paling besar itu adalah BRI Mandiri,
BCA, dan lalu di urutan berikutnya adalah BBNI. Dari sisi orang nabung, orang deposito, itu juga sama. Di 4 bank gede itu mereka kalau nggak salah mencapai 60-70%. Bayangkan jumlah perbankan kita mungkin ada sekitar 100-an bank. Tapi dengan 4 ini saja udah mencapai anggap aja 60-70%, kan yang lain kuenya kecil banget. Kok bisa begitu? Kenapa? Contoh paling simpel. Saya punya uang 100 juta, saya taruh di bank kucing atau di bank digital lainnya, bank digital lain saya mau. Tapi kalau saya punya uang 1 miliar, saya akan mikir, bener nih saya taruh di bank kecil-kecil gitu aman. Apalagi saya punya uang 10 miliar, nggak mungkin saya taruh di bank kecil, Om Lok. Bisa-bisa uang saya hilang nih, banknya langsung menutup dirinya, memakuskan dirinya, uang saya hilang gitu kan. Jadi semakin besar uang kita, itu kita akan mencari tempat yang benar-benar aman. Ya intinya likuiditas lagi, Om Lok. Misalnya ada nih DPR, banknya kecil. Orangnya nabung di situ, keluar masuknya sehari hanya 1 miliar. Masa saya taruh uang 10 miliar? Habis dong saya. Kalau BCA saya taruh 10 miliar nggak masalah, karena satu cabang aja mungkin bisa jadi 100 miliar, satu cabang loh. Jadi saya taruh 10 miliar, mah kecil lah gitu, keluar masuknya gampang lah likuiditasnya. Nah, jadi memang kenapa saya kalau untuk perbankan saya tidak menyarankan seperti itu. Kita bicara Telkom. Telkom ada saingannya, ada Indosat, ada XL, ada Friend. Tapi saya tidak merekomendasikan mereka karena gini, dari sisi bisnis yang selalu untung itu Telkom. Jadi lagi-lagi saya bilang kita bicara bisnisnya dulu. Saya tidak mau kita investasi gini. Saya mencari uang itu susah, Om Lok. Jadi saya nggak mau uang saya itu hilang gitu kan. Jadi saya harus taruh di perusahaan yang benar-benar menguntungkan. Jadi intinya menguntungkan gimana, selalu rutin bagi dividen. Waktu kayak kemarin corona tetap untung, tetap bagi dividen juga gitu kan. Jadi sebisa mungkin carilah perusahaan-perusahaan yang bagus. Jadi memang kadang-kadang kalau Om bilang nyari yang murah, ada sih beberapa yang murah. Yang model kayak Ultra Jaya itu murah, dari sisi harga juga murah, valuasi juga mungkin masih agak murah. Cuma kan tadi saya bilang likuiditasnya sanggup nggak nih Om Luk? Terus saya sanggup nggak nih nahan, tahu-tahu butuh duit mendadak, nggak bisa jualan, harus jualan selama 7 hari atau 10 hari. Nah itu harus dipikirkan juga sih. Jadi memang sudah kita harus merubah image kita ya, bahwa cari saham yang harganya gocap, yang 100-an, jangan. Kita cari, bahkan gini, pengalaman saya di market ya lebih dari 20 tahun. Gini deh, kita bicara perusahaan tambang ya, tambang batu bara. Bedakan antara saham Bumi dengan Bumi kan gocapan nih di bawah cepet. Terus yang levelnya agak tinggi itu PTBA sama Adaro, sama ITMG yang kelas bangsawannya tuh harganya 15 ribuan. Kalau kita lihat ITMG mahal apa? 15 ribuan. Hei, jangan salah. Saya kalau main ITMG malah lebih senang daripada Bumi. Kenapa? Bumi itu kalau naik itu cuma berapa rupiah sih? Seperti kalau mau bilang kayak blue chip, paling cuma naik 5%. ITMG kalau lagi kenceng naik ya, waktu kayak kemarin tahun kemarin harga batu bara naik, itu bisa naik 50% loh Om. Karena apa? Memang likuiditasnya kecil, nggak banyak. Karena yang main di situ gajah. Jadi gini, beda kalau kita main sama gajah sama main sama kelas kambing itu beda. Kalau gajah itu gede-gede, jadi kita gampang lihat nih, wah ini yang main gajah-gajah nih, tinggal kita jangan sampai keinjek gitu kan. Kalau kambing kan kita bisa disuduk dari belakang, disuduk dari samping, kan gak jelas gitu loh. Terlalu banyak kambing, itu kita nyari rumputnya susah. Ini analogi paling gampang. Kambingnya begitu banyak, 1000 kambing, saya mau nyari rumput susah. Tapi kalau gajahnya ada 10, mau nyari rumput, ya saya tinggal, di gajahnya 10, saya bisa selip-selip nyari rumput kan. Jadi memang saham-saham mahal itu malah kadang-kadang lebih enak. Di titik-titik tertentu ya, kalau sudah advance itu nanti akan merasakan kayak saya ini udah aduh main Bumi mah capek Om Luk, itu ibaratnya nyari rumputnya susah. Ketemunya kambing semua ribuan. Kalau di ITMG ketemunya gajah-gajah dan jumlahnya nggak banyak. Oh gajahnya 50, saya hitungin aja. Gajah sama gajah kan kakinya kan gede-gede, saya bisa cari celah tuh, ambil rumput. Kalau di Bumi susah, isinya kambing semua, mana rumput hijaunya juga kagak kelihatan gitu kan. Jadi ada kalanya gitu. Jadi jangan meremehkan, oh harga murah kita bisa untung gede, belum tentu loh, belum tentu. Jadi cara mainnya beda. Karena kan mungkin banyak orang berasumsi gini, ketika fraksi harga kan ada nih ya, fraksi harga 1, 2, 5, 10, kemudian 25, kemudian 50, kan banyak yang bilang kalau harganya murah gitu atau harganya rendah gitu ya, kan naik 1-2 tik aja untungnya gede gitu. Nah ini yang kadang mungkin orang nggak pahami gitu ya, karena kan juga
mereka hanya berkaca dari hitung-hitungan matematis Betul, aritmetiknya gitu kan. betul, betul, Padahal betul. padahal ketika kita bicara tentang kondisi di market, di situ juga ada bicara liquidity, kemudian banyak juga orang-orang yang misalnya let's say melihat saham itu secara apa ya, lebih 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 granular lah ya. Ini kadang-kadang yang nggak dipahami gitu, karena kan mungkin ya tadi yang kita bilang tipe 1 2 tik cabut, tipe 1 2 tik kabur gitu kan. Nah, ini yang mungkin banyak orang mungkin apa ya, nggak melihat saham itu secara komprehensif, atau saham secara apa, multifaceted lah kita sebut lah. Nah, sekarang bicara lagi tentang saham pilihan ya, saham pilihan budget 500 juta atau budget 250 sampai 500 juta setahun gitu kan. Tadi udah disebut tuh saham-saham unggulannya ada 6 lah kita sebut ya. Nah, saham-saham ini kan kebanyakan ya, tadi yang saya sebut ya, yang tadi Om Ketua sebut kan BRI, BCA, Bank Mandiri, Astra, Telkom, itu kan saham-saham yang more or less banyak dikuasai oleh investor asing Betul, ya. Nah, betul. apakah kita juga bisa harus memperhatikan juga saham apa, pergerakan dari investor asing tersebut ketika kita bicara tentang kapan harus entry dan kapan harus exitnya di saham-saham itu. Gini ya Om Luk, jadi memang sebetulnya kita nih asing kita itu sudah berbeda. Kalau asing zaman dulu tuh tipenya investor semua. Tapi asing zaman sekarang tuh ada yang masuk ke saham-saham kecil-kecil loh. Mereka trading. Itu ada. Saya paham, itu kalau nggak salah kode brokernya si Aka. Aka itu asingnya asing suka trading. Tuh. Saya juga pusing tuh pada, waduh ini tradingnya gila nih. Jadi sebetulnya itu asing, karena duitnya memang duit asing, tapi ada orang lokal yang menjadi operator. Karena kalau orang bule suruh ke sini bingung, nggak paham dengan cara berburu di sini kan gitu kan, nggak paham medan perang di sini. Yang saya tahu biasanya curiga sih kayaknya orang lokal direkrut sama mereka disuruh kasih duit, yuk kamu main tradingan deh gitu loh. Jadi memang asing kita tuh sudah berbeda, jangan tidak seperti dulu. Jadi memang gini, jangan lupa asing itu modal mereka bawah, kayak Telkom ya. Itu saya percaya itu asingnya itu mungkin udah nyimpen dari zaman IPO loh Om Lok. Jadi gini, kalau kita bicara asing yang benar-benar besar, mereka itu investasinya bukan seperti kita setahun 2 tahun. Mereka bicara mungkin investasi seputar 10 tahun 20 tahun. Kenapa? Karena saya misalnya saya orang Amerika, saya pengelola dana asing di Amerika. Dana kelolaan saya adalah kalau dirupiahkan adalah 1.000 triliun. Saya masukin ke Indonesia 10 triliun nggak ada masalah. Kecil kan, dari 1.000 triliun 10 triliun kecil. Nah, dari 10 triliunnya saya beli BCA BRI, udah saya tahan aja nggak masalah. Atau juga bagi dividen gitu kan. Memang ada nanti saya siapin dana lagi 5 triliun buat TikTok nih di BRI dan BCA. Tapi secara overall, saya percaya bahwa dana yang mereka investasi ke Indonesia kecil. Jadi mereka sudah siap, tapi memang mereka nggak akan masuk ke saham-saham yang likuiditas kecil ya. Contohnya pakai Ultra Jaya itu mereka susah masuk, karena mereka suatu saat juga kalau mereka berpikir wah jangan sampai gue nggak bisa keluar gitu kan, gue jadi gajah gede sendirian gitu kan. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang yang bisa kita tiru dari asing adalah mereka juga mencari saham likuiditas tinggi. Bahkan asing yang tipenya trader punya tadi saya bilang akapun itu mereka mencari likuiditas. Saya lihat itu saham kalau likuiditasnya bid over itu mereka berikutan. Kalau nggak mereka nggak mau loh Om Luk. Mereka juga mikir jangan sampai gue beli gue nggak bisa jualan nih gitu kan. Nah itu contoh paling simpel. Jadi kita bisa meniru langkah-langkah mereka. Oh mereka pilih saham likuiditas tinggi, bid overnya tebal, transaksi gede, baru mereka masuk. Nah kita ikutin. Nah kalau duitnya gede, bagaimana? Aslinya yang gede duitnya mereka nggak keluar. Ya kita sama, kita tiru. Mereka masuknya di BRI, BCA gitu kan. Ya kita tiru langkah mereka seperti itu. Jadi yang bisa kita tiru seperti itu. Tapi kalau kita meniru, oh asing hari ini net buy besar, net buy BCA gede, itu nggak bisa diikutin Om Luk. Karena sebetulnya gini, di BCA mungkin mereka sudah ada 100 triliun. Yang net buy hari ini hanya 1 miliar, 2 miliar, atau 10 miliar, 100 miliar kecil Om Luk. Jadi nggak bisa jadi pegangan, karena kalau mau ngetres itu harus ngetres dari awal. Dari awal tuh modal beli berapa nih? Wah itu masih butuh waktu. Bisa ditres Om Lok bisa. Tapi itu Om Lok itu kan PR-nya banyak banget. Betul. Ya apalagi tadi ya kita kan masih punya pekerjaan di sektor real. Kemudian kita juga mungkin juga tidak terlalu meluangkan waktu untuk banyak belajar atau mengeksplor
teknik-teknik yang ada. Jadi ya kita betul-betul mengikuti hal-hal yang memang secara umum ya menjadi quote to quote sebagai inilah, sebagai aturan dasarnya aja, nggak usah sampai ngulik-ngulik yang terlalu jelimet gitu ya. Betul. Oke, nah sekarang terkait dengan ini kan banyak sekali sekarang fenomena nih di mana saham ini orang saat ini berinvestasi di saham kan tadi ya time frame-nya beda-beda ya. Siapa Om Kiswoyo ya. Kayak tadi mungkin kalau kemarin kita diskusi sama beberapa teman-teman dari fund manager dan dana pensiun, 1 tahun buat mereka tuh pendek gitu. Karena kayak tadi juga mungkin asing gitu juga, 1 tahun buat asing tuh pendek. Tapi buat sebagian orang ketika bicara tentang saham itu 1 tahun itu sudah dirasakan cukup panjang gitu loh ya. Nah, menurut Om Kiswoyo sendiri idealnya ketika kita punya uang ya, punya uang untuk saham gitu ya. Kan Om Kiswoyo juga udah sekitar 20 tahun ya di bisnis gitu ya di pasar saham. Idealnya kita bisa mengukur performa saham kita ini bagus atau nggak bagus in term of investing ya. Itu setelah berapa lama sih Om Kiswoyo? Saya dulu pernah ngobrol dengan Pak Michael Choa. Jadi pada saat itu Skulder adalah MI atau pengelola reksadana terbesar di Indonesia. Tapi saat ini sudah turun. Dana kelolaan dia itu sudah jadi nomor 3 atau nomor 5. Ternyata yang dananya gede seperti Pak Michael Choa saja, itu patokannya simpel. Itu target gue per tahun gampang. Ngalahin IHSG. Kalau IHSG dari Januari sampai Desember naiknya 5%, gue bisa 6%, 7%, itu gue udah bagus. Kenapa? Dana kelolaan dia terlalu besar gitu Om. Jadi nggak ada namanya, wah setahun harus 100%, multi-bagger setahun sekali 1%. Enggak, mereka semakin gede itu malah ngincernya yang penting stabil, bisa ngalahin IHSG. Bahkan kalau sampai IHSG-nya lebih rendah daripada inflasi, misalnya gini, oke, IHSG tahun ini lagi suram kayak corona itu hanya naik 5%, tapi inflasi itu. Oke, mungkin ada sedikit gangguan dari sisi networknya Om Kiswoyo. Sambil menunggu ya, nanti kita akan untuk teman-teman yang mau bertanya ya di kolom Q&A ya, di Q&A ya. Oke, tadi Om Kiswoyo kan bilang bahwa sebuah kayak tadi ya, ketika kita kan sebenarnya menjadi portfolio manager untuk diri kita sendiri ya. Bagaimana kita melihat benchmark kan banyak orang yang yang bicara bahwa kita harus dapat saham yang misalnya let's say naik 100% atau naik 30%. Bahkan tadi disampaikan bahwa fund manager besar pun mungkin kriterianya nggak seperti itu gitu. Kriterianya mungkin benchmarknya adalah IHSG gitu ya. Nah, betul. Untuk seorang pemula gitu, untuk investasi pemula, apakah tadi ya benchmark yang dilakukan tadi itu realistis atau nggak realistis, itu patokannya apa selain dengan IHSG tadi? Bunga deposito aja. Jadi kan kalau ada orang bilang misalnya deposito 6%, ternyata kita di sana 4%, ya udah ngapain capek-capek taruh deposito aja. Gitu kan. Udah ngabisin waktu belajar baca ini wah lebih rendah dari deposito, udah goblok apa sih lu taruh deposito aja deh, kan dibilang seperti itu sih. Jadi memang ada banyak patokan, ada IHSG, inflasi dan deposito sih, Om. Itu aja sih. Makanya kadang-kala kalau bunga deposito lagi tinggi-tingginya, tapi ingat ya depositonya jangan yang kelas bank digital ya. Mungkin kalau BCA bisa ngasih 10%, saya mendingan taruh BCA loh deposito. Karena sih betul. Bahkan saya juga kemarin baru taruh obligasi juga gitu kan, memberikan kupon 11% atau 10,75%. Ya sebagian saya geser ke situ karena tujuannya apa ya, 10% gue nggak pakai mikir. Kayak kemarin tuh gue taruh sekitar berapa gitu ya, setiap 3 bulan gue dapat puluhan juta dari situ, ya ngapain gue harus tiap hari gue pantau saham kalau misalkan hanya bisa dapat 8% setahun juga gitu kan. Nah, betul. Seperti itulah. Nah ini ada pertanyaan nih Kiswoyo. Mungkin kita kembali ke beberapa pertanyaan ya. Sebenarnya besarnya capital di market saham itu akan pengaruh nggak sih kepada naik dan turunnya gitu? Nah ini mungkin besar kecilnya kapitalisasi ya, dikaitkan dengan kapitalisasi. Apakah saham yang punya kapitalisasi besar
itu atau kapitalisasi kecil itu punya potensi naik lebih tinggi atau kurang tinggi dibandingkan dengan yang kapitalisasinya lebih kecil. Ini saya buka aja pengalaman saya bertahun-tahun itu, saham itu kan penggeraknya adalah asing. Anggap aja di seluruh dana pensiun di Indonesia, orang-orang lokal ngumpulin duitnya semua itu masih kalah dengan asing. Karena kita kalah kurs. Di sana $1 di kita sudah 10.000. Kalah 0,4 nih, bayangin, nolnya beda 4 gitu kan. Jadi mungkin di sana jadi gembel, di sini dia udah jadi orang kaya. Contohnya kayak di Bali itu banyak kan turis-turis, wah kok mereka ngeluarin uang gampang, tapi mungkin di negara aslinya mereka gembel gitu, semua jadi tukang gitu loh. Nah, otomatis dana asing itu mereka lebih berkuasa, powernya lebih gede. Nah, tadi seperti cerita saya tadi, dana asing itu masuknya kemana aja? Pertama, mereka pasti pilih saham yang fundamentalnya bagus. Kenapa tadi saya bilang sebut 6 itu 6 itu fundamentalnya bagus, yaitu mereka revenue-nya selalu stabil, selalu ada net profit dan selalu bagi dividen. Itu ciri paling gampang. Nah, otomatis karena asing pada masuk ke situ, mereka juga banyak transaksi jual beli juga, likuiditasnya juga jadi meningkat. Jadi sebetulnya kalau kita bicara multi bagger itu adalah teori yang sebenarnya adalah mencari saham yang fundamentalnya bagus tapi harganya salah harga. Itu PR-nya banyak bener Om Lu. Benar, bisa multi bagger kayak Olo Kehong zaman dulu ketemu UNTR murah. Tapi PR-nya banyak. Apakah kita punya waktu untuk mengerjakan PR sebanyak itu? Kalau nggak punya waktu, ya susah. Nanti banyak jebakannya. Serius, banyak jebakannya. Banyak jebakannya. Jadi memang saya bilang bukan market kapitalisasi yang dilihat, tapi sebetulnya basically lagi fundamental perusahaannya dulu. Setelah itu kalau fundamental, makanya saya bilang gini, fundamental paling bagus, lihat aja asingnya ada banyak nggak? Kalau asingnya nggak ada banyak, bahkan cenderung keluar terus. Kayak Danamon itu, dan kenapa dulu saya bilang Danamon blue chip? Karena asingnya banyak. Dulu bukan BBRI blue chip, itu Danamon. Tapi kenapa asingnya pada keluar? Ternyata memang kinerjanya Danamon ya turun gitu loh. Dari sisi perbankan itu Danamon tidak bisa hidup. Mereka menggantungkan pada anaknya Adira, multi-finance-nya gitu loh. Jadi makanya saya bilang, oh ternyata asing itu ya mereka juga jualnya kan pelan-pelan. Waktu pada saat Danamon turun dari posisi penggerak ISG blue chip digantikan oleh BBN itu tidak dalam waktu 1 hari loh. Itu kalau nggak salah mereka butuh waktu 2 tahunan karena mereka asing sudah beli terlalu banyak Om. Ya. Gitu. Makanya saya bilang kalau itu bukan market cap, tapi kita lihat fundamental perusahaan dan juga lihat ada asingnya nggak. Gitu. Oke. Nah ini pertanyaan Kisoyo. Selain 6 saham tadi, boleh diberikan nggak saham yang sifatnya siklikal atau tahunan selain LSIT? Kan mungkin Om Kisoyo kan juga banyak dikenal sebagai orang yang mungkin punya familiarity atau pengetahuan tentang saham-saham komoditas. Nah, selain 6 saham tadi Om Kisoyo, kalau saham-saham yang punya siklus, ada baiknya untuk tahun 2023 ini pegangnya saham apa? Yang masih punya potensi? Kalau kita bicara yang bisa multi bagger yang PBV di bawah 1 tuh properti ada namanya BSD. Jadi saya sedikit cerita properti. Properti itu kan perusahaan pengembang rumah. Hitungannya gampang. Rasionya lihat PBV-nya. Jadi kalau properti itu yang dilihat adalah kalau orang bilang kan tanah, bukan tanahnya, tapi luas lahan dia seberapa gede. Memang kalau bicara luas lahan bukan BSD, ada Bukit Sentul, itu sampai 20.000 hektar. Tapi tanahnya yang lahan kosongnya laku nggak? Kalau BSD biarpun hanya 4.000 hektar, tapi di BSD City kan harga lahannya mahal tuh. Jadi otomatis bisa dijual mahal karena juga dari situ. Jadi udah lahannya gede, laku mahal nggak? Nah yang memenuhi 2 kriteria itu adalah BSD, dan kita lihat PBV-nya BSD itu di bawah 1. Jadi artinya kalau PBV BSD itu kalau nggak salah sekitar 0,6. Jadi kalau saya beli saham BSDE, saya bisa bangkrutin BSDE, itu saya bisa dapat untung 40%. Kenapa? Saya bayar hanya dengan harga diskon 40%. Harga 100 saya bayar Rp60 gitu kan, PBV 0,6. Itu BSDE bagus, tapi jangan berharap cepet ya. Itu bisa jadi ya 3 tahun 5 tahun bisa jadi sih gitu. Dan ada lagi kalau mau konsumer itu Indofood, INDF itu diam-diam di bawah 1 loh. INDF itu di bawah 1. Tapi ya kita nggak tahu nih bisa naik ke atasnya itu kapan gitu kan gitu.
Itu ada, itu kalau mau sebut itu dividennya juga rutin. Itu INDF kan kemarin juga habis RUPS bagi dividen juga kan. Holdingnya dari ICBP dan SIP juga dan SIMP. Itu INDF bagus, artinya yaitu tadi bilang dividennya juga ada gitu kan. PBV juga di bawah 1. Targetnya gimana Pak? PBV 1 udah samain aja PBV 1 gitu. Karena kalau PBV 1 gini artinya beli Mercy harga Mercy. Nah kalau PBV-nya di bawah itu beli Mercy harga Avanza. Kan gitu istilahnya. Betul. Cuma nggak tahu nih kapan harganya balik lagi ke Mercy, nggak ada yang tahu. Bisa 3 tahun, 5 tahun gitu kan. Seperti itu. Itu kalau mau BSD, INDF lah, udah saya kasih itu. BSD sama INDF ya? Iya, Oke. Indofood yang INDF ya, jangan kebalik. Soalnya ada ICBP itu Indofood juga tuh. Oke, itu Indofood, Indomie ya kalau itu ya. Nah, betul. Indomie. Nah, ini sekarang bicara tentang Indofood sama ICBP ya, kan banyak saham-saham juga yang saat ini antara induk dan anaknya juga listing ya. Contoh tadi ya INDF sama ICBP, kemudian juga ada BRPT sama TPIA gitu ya. Nah, ketika atau kita bicara perbankan lah, ada Bank Mandiri dan BRIS seperti itu, atau BRI dengan Agro. Better kita investasinya di saham-sahamnya induk atau saham-sahamnya anak, atau ada perbedaan sendiri gitu. Misalkan kayak Astra lah, Astra kan ada Astra, ada Auto, ada Ali, ada UNTR gitu ya, ada ASGR. Better kita invest di induk atau better kita invest di anak? Ini butuh PR, jujur, karena kita baca bedah satu persatu. Kalau kita bicara INDF dan ICBP, ICBP itu menyumbang 70%-nya Indofood. Jadi di Indofood itu, INDF itu 70% dari ICBP, sisanya itu dari Bogasari, ada SIMP-nya, CPO-nya. Makanya kenapa harga ICBP lebih mahal? Karena memang penghasilan paling besarnya dari situ. Terus kalau kita bicara tadi Astra Internasional, itu 51% itu dari otomotif. Otomotifnya bukan auto loh ya. Auto itu masuk ke cadang. Beauty, UNTR itu terbesar kedua, tapi skalanya kalau saya nggak salah ingat antara 20 sampai 30%. Ali itu lebih kecil lagi. Nah, makanya fokusnya adalah ke Astranya, bukan ke anaknya. Beda, kalau Indofood kan anaknya yang gede, hidupnya dari anaknya. Kalau kayak Bang Danamon kan hidupnya dari Adira. Gitu. Kalau Astra enggak, dirinya sendiri udah gendut gitu. Misalnya anaknya mau kecil gitu. Nah, terus kalau kita bicara bank, kayak misalnya Bank Mandiri dengan BRIS, itu yang gede kan Mandirinya, Om Lok. Kalau kita lihat skala bisnisnya, skala jumlah nasabahnya, jumlah penghasilan net profit itu gede dari Mandirinya, anaknya itu kecil gitu. Makanya saya lebih suka pilih Mandirinya, kan gitu. Kayak BCA kan juga ada bank kecil tuh BCA di kita, ya saya pilih BCA-nya. BNI saya pilih BNI-nya karena tetap yang gedenya mereka. Mari saya lihat dulu siap gede mana. Kalau BRPT sama TPIA itu sebetulnya lagi di saya yang saya dengar saat ini TPIA masih gede. Itu sekitar 70% atau 80%. Tapi BRPT lagi berusaha mengecilkan peran TPIA dengan cara dia membangun pembangkit listrik geotermalnya. Jadi dia punya plan bahwa TPIA itu jangan gede-gede. Saya mau turunin jadi 50% porsinya. Bukan artinya perusahaannya dikecilin, bukan. TPIA ini tetap tumbuh berkembang, tapi dia akan mengembangkan bisnis lain TPIA yang lebih gede lagi. Gitu loh. Bukan TPIA-nya dikecilin, pabriknya dikecilin, enggak bukan. Jadi dia ingin mengembangkan bisnis lain TPIA-nya yang kan ada geothermal tuh, pembangkit listrik ya, geothermal kan besar tuh. Star energi ya. Tapi jangan dibilang saham Star nih, soalnya ada saham Star juga nih. Betul. Soalnya saya awal-awal saya juga curiga, ini jangan-jangan salah klik nih. Disangkanya Star itu startnya BRPT, bukan. Nah itu, jadi memang kita harus ini saya bilang kita harus selalu butuh waktu PR-nya membaca laporan annual report, kita tahu dari mana ini perusahaan ngapain aja. Oke. Jadi tahulah, kalau enggak ribet kita. Jadi tidak semua tidak bisa sama ratakan loh, Gus. Oke. Gitu. Nah, terakhir nih, tadi kan udah sebut beberapa saham ya yang untuk diinvestasi ini ada 6 ya. Kalau dari porsinya 6 ini berimbang ya, dalam arti BCA, BRI, Mandiri, Astra, Telkom, satu lagi apa tadi? BBNI ya. Ini kan itu porsinya sama atau ada bobot yang misalnya gedein dikit deh ke sini karena mungkin prospek bisnisnya lebih menguntungkan, atau misalnya
BCA 2 kali lipat dari yang lain-lain gitu, seperti itu. Gimana? Kalau gini, itu kan tergantung preferensi kita masing-masing. Heeh. Kalau kita pengen dibagi rata berdasarkan sektor, otomatis yang 4 itu kan perbankan nih, BRI, Heeh. BCA, Mandiri, BBNI kan jadi satu. Yang mau Heeh. nggak mau jatahnya itu sepertiga, contohnya gini, uang kita misalnya 90 juta, berarti 30 juta dibagi 4. Untuk 4 bank, 30 juta ke Telkom, 30 juta ke Astra. Atau kalau kita nggak mau pusing, udah bagi sama rata semua. Tinggal kalau mau ditambahin lagi, ada triknya, yaitu yang model kayak BSD, saya tambahin deh. Jadi kalau mau diversifikasi ya istilahnya, diversifikasi kan disebar nih, itu bolehlah kita punya sampai sekitar 10 saham. Karena kalau kita tahu namanya reksadana, kebetulan saya dulu pernah kerja di aset manajemen juga, itu minimal kita harus punya 10 saham. Nggak boleh kita punya 6 saham, 7 saham, 8 saham, nggak boleh. Itu harus minimal 10. Dan di satu porsi, di satu saham itu maksimal hanya boleh sekitar 10%. Jadi kalau dana kelolaan saya 10 miliar, itu satu saham hanya boleh 1 miliar, 1 miliar. Konyolnya lagi ada aturan nih Om Lu. Udah saya pukul rata nih 100M semua, ternyata BSD naik nih. Jadi 2 miliar, saya harus jual tuh BSD-nya. Karena kan posisinya BSD-nya gedean kan, nggak boleh harus jual. Itu prinsip MI kan. Kalau kita udah paling simpel, 6 itu ditambahin dengan Indofood, BSD, 8 udah cukup. Soalnya kan kadang-kadang ada yang mungkin syariah kan 4 bank itu kan nggak masuk tuh. Ya kita masuk ke Astra, Telkom, INDF harusnya masuk ya syariah ya kalau nggak salah. Seharusnya sih masuk lah. INDF. Sebentar. Nah, terus tambahin sama BSD, properti masuk lah. Properti harusnya saya masuk BSD. Nah itu jadi tambahin 2, kalau mau mungkin tambah 2 lagi, boleh tuh yang tadi Om Lok sebut, BRPT, TPIA lah gitu kan. Biar ada EBT-nya. Kalau yang EBT Go Green ya BRPT-nya. Kalau TPIA itu kan petrokimianya kan gitu. Bolehlah itu 2 itu juga menarik sih. Oke, aku juga sebenarnya punya porto buat investasi sih. Emang aku pecah 2 sih, Kisoyo. Yang pertama ada porto yang memang tadi yang disebut ya, 6 saham itu ya. Mandiri, BCA, BRI, kemudian Bank Mandiri, Astra, Telkom, itu ada tuh di satu akun. Lalu aku juga bikin porto tematikal gitu ya, porto tematikal yang aku kaitkan dengan industri electric vehicle, karena kan ini hype-nya gede banget electric vehicle ya. Jadi dalam arti aku juga bikin satu porto yang memang prospeknya jangka panjang, itu tiap tahun, tiap bulan aku beli gitu loh di satu akun lagi gitu loh. Itu ceritanya cerita porto electric vehicle, isinya Astra, kemudian Auto, kemudian Gajah Tunggal, kemudian kenapa? Kenapa? Please kan motor listrik. Enggak sampai se ekstrim itulah. Gue carinya juga yang clear aja gitu. Kemudian ada juga Antam, lalu gue cari juga Akra, karena Akra kan punya bisnis pom bensin BP ya, British Petroleum ya. Nah, ini betul. Ada satu porto yang begitu juga gitu loh. Dan ini sudah gue lakukan dari tahun lalu sih, dan alhamdulillah performanya bagus gitu loh. Bahkan kayak di Auto juga, Auto, Akra, Astra itu udah bagus. Bahkan kayak yang di Auto udah bagger gitu loh. Nah, kan sometimes ya kita juga punya opsi seperti itu. Jadi kan kalau tadi kita sebutkan itu core ya. Kalau tadi yang saham-saham yang core yang 6 itu ya. Bisa juga kita berinvestasi karena kita bukan betting sih ya. Kita expect bahwa satu industri di masa mendatang juga akan cukup punya prospek gitu loh. Nah, apakah masing-masing orang gitu ya, masing-masing orang ini harus punya balance, dalam arti balance tuh oh gue punya nih saham-saham gue yang tadi 6 yang core stock, karena kan saham ini penggerak IHSG gitu, dan juga gue juga punya saham-saham yang mungkin I'm looking for the future gitu, karena kan saham ini mungkin aja saat ini kayak contoh lah, ketika kita bicara dengan GJTL kan juga kita ya GJTL juga kan dulu kan juga nggak untung gitu, tapi sekarang udah ini ada turnaround story. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang saham nih, Kisoyo ya, mana sih yang bisa apa ya, bisa dengan mudah dicerna oleh orang, ini sebagai penutup ya, mana sih yang bisa lebih mudah dicerna oleh orang gitu ketika bicara tentang saham ya? Kita kejar
atau kita kejar capital gain? Cerita tadi sedikit nyambung dulu ya Om Luk. Jadi memang kalau ada beberapa orang tuh rekeningnya dipisah, minimal dua sekuritas berbeda. Kan satu sekuritas nggak bisa satu nama nggak bisa dua itu kan dua akun di satu sekuritas Bisa, kan. udah bisa sekarang, udah bisa. Oh, bisa. Jadi kalau ini maksud saya satu buat kita trading, yang satu buat investor. Jadi kadang-kadang saya kan kadang-kadang nanti BCA saya buat nabung, tahu-tahu kejual gitu kan nggak lucu. Ya, betul. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga portofolionya yang ini prinsipnya kayak laboratorium Om Luk. Jadi saya dengar cerita orang lucu. Saya trading, aduh nyangkut semua. Saya buka sekuritas lain lagi, mulai lagi dari nol. Yang itu biarin aja sampai nanti hijau baru saya jual gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi sebetulnya gini, ini ada sebuah cerita lucu. Tapi ini kisah nyata. Di Amerika tuh ada fund manager itu mereka namanya kita sering disebutnya mereka tuh disebut burung pemakan bangkai. Jadi saya pernah uji coba bisa. Jadi contohnya gini, kita cari saham-saham yang gocap. Kan banyak tuh saham-saham di bawah gocap atau di bawah 100 lah. Kita beli, tapi pukul rata. Tapi uang ini kita harus siap hilang. Contoh paling simpel, kita buka satu sekuritas, siapin uang 10 juta rupiah. 10 juta aja, kalau hilang 10 juta nggak masalah. Kalau 1 miliar sakit di hati gitu kan. 10 juta kita taruh buat pecah ke 10 saham. Cari saham di bawah 100. Tapi prinsipnya gini, bukan semua saham di bawah 100 kita beli, enggak. Perusahaan itu kita lihat dulu. Perusahaannya masih hidup, bisnisnya masih jalan. Kadang untung, kadang rugi, nggak apa-apa. Nggak bagi dividen, nggak apa-apa. Tapi bisnisnya masih jalan, sahamnya tidur, kita beli. Pukul rata atau 10 saham masing-masing 1 juta. Dalam waktu 5 tahun itu pasti ada satu yang multi bagger. Dan itu bisa nutupi semua kerugiannya. itu burung pemakan bangkai. Jadi kita bangkainya juga pilih-pilih. Bangkainya masih ada dagingnya. Kalau bangkainya tulang doang, jangan. Jadi ada seperti itu Om Luk. Jadi kalau mau misalnya mau iseng bisa itu bikin. Jadi bukan di akun sekuritas. Tapi ingat ya, jangan gede-gede duitnya. Nanti sakit hati gitu tahu-tahu. Beliin dewa, beliin dada. Nah itu boleh dicoba tuh. Boleh coba Om Luk. Dalam 5 tahun pasti ada yang bagger. Cacing naga-naga ya. Betul. Oke. Jadi, nah kalau tadi pertanyaan terakhir Om Luk itu, kalau saya bilang, makanya saya lebih suka ke 6 saham ini, itu bisa saya hybrid. Artinya kalau itu si Lord Rio bilang cushion. Jadi kalau saya lagi nyangkut, saya masih dapat dividen. Tapi kalau saya lagi naik, saya bisa jual. Gitu. Betul. Oke. Jadi dapat dua-duanya lah. Kalau yang mainnya blue chip 6 saham itu enak dapat dua-duanya. Kayak Indofood juga sama. Itu mau nyangkut pun saya tenang karena ada dividennya Om Luk. Itu pasti. Indomie untung terus masalahnya. Saya juga pemakan Indomie itu aja. Oke teman-teman, itu tadi ya dari Om Kiswoyo. Jadi tadi ya mungkin yang pertama kalau bisa sarikan, yang pertama cari duit itu udah susah. Jadi jangan sampai kita pilih sahamnya juga salah. Sehingga pilihlah saham-saham yang punya fundamental bagus. Yang kedua, ketika kita berinvestasi, salah satu keunggulan dari saham adalah bicara tentang liquidity. Sehingga carilah saham-saham memang yang punya likuiditas cukup bagus, sehingga ketika kita mau beli, yang jual ada, ketika kita mau jual, yang beli ada. Ya. Lalu yang ketiga, mengenai perbandingan antara blue chip sama value investing ya. Memang kalau bicara tentang blue chip itu adalah penggerak market, kemudian juga liquidity cukup tinggi, lalu juga ketertarikan asing terhadap saham-saham ini juga cukup besar, dan saham-saham ini walaupun tidak memberikan return seperti multi-bagger dan lain-lain seperti saham-saham value investing, tapi akan lebih mudah untuk dicerna oleh mereka yang tidak punya waktu untuk belajar tentang saham secara detail dan komprehensif. Karena kenapa? Kita berusaha untuk membuat proses kita belajar saham ini nggak usah terlalu sampai berdarah-darah gitu loh. Dan ketika kita memilih tadi saham-saham yang disampaikan oleh Om Kiswoyo, ada 6 tadi itu, karena saham ini punya likuiditas bagus, punya ngasih dividen, kemudian mereka juga cenderung punya likuiditas. Ketika kita mau bermain hybrid misalnya, saham ini bisa kita tradingkan dan juga bisa kita investasikan. Jadi ada cushion buat kita, ya. Jadi buat teman-teman pemula yang mungkin dananya juga cukup besar ya tadi ya 30 sampai 230 juta sebulan atau 20 juta sebulan untuk diinvestasikan atau dimasukkan ke saham, ada baiknya start dari saham-saham tadi dulu. Nah,
nanti mungkin 80% dialokasikan ke sana, yang 20% mungkin boleh tadi dari disebutkan oleh Om Kiswoyo, BSDE, kemudian tadi TPIA, BRPT, kemudian satu lagi tadi apa kita bicara? Indofood, INDF. Sama-sama INDF seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa dikombinasikan oleh teman-teman sehingga bisa memaksimalisasi aset yang dimiliki baik untuk investasi maupun untuk trading. Ketimbang misalnya let's say trading di saham-saham yang nggak jelas, yang gaje gitu ya. Ketika teman-teman nggak berani cut loss, teman-teman akan kehilangan opportunity-nya dua. Kehilangan opportunity tidak mendapatkan dividen dan kehilangan opportunity untuk saham ini tidak bisa balik ke level harga pembelian teman-teman. Itu aja kesimpulan dari diskusi kita malam hari dengan Om Kiswoyo. Om Kiswoyo, terima kasih